Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akmaluddin Al-Fahmi, biasa dipanggil Fahmi. Saya berasal dari kelas B, Prodi Informatika, Universitas Ahmad Dahlan. NIM saya 25000018072. Di sini saya mengusung judul yang berjudul Web Pengunjung Perpustakaan Daerah Sukamara, yang dimana itu adalah perpustakaan di daerah saya sendiri, yaitu Sukamara di Kalimantan Tengah. Tujuan web ini adalah untuk memberikan tampilan digital yang lebih menarik bagi perpustakaan daerah Sukamara, serta menyediakan form pengisian identitas pengunjung secara sederhana. Selain itu, web ini juga menjadi implementasi penggunaan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP dalam membangun sebuah aplikasi web sesuai materi yang telah dipelajari. Jadi, mengapa saya menggunakan judul web pengunjung perpustakaan daerah Sukamara? Karena saya melihat perpustakaan di daerah saya itu masih menggunakan data formulir pengunjung yang masih kaku dan monoton walaupun menggunakan web. Tetapi tampilannya masih kaku dan monoton, yang dimana saya terinspirasi untuk membuat desain data pengunjung atau formulir pengunjung dengan mengimplementasikan materi yang telah saya pelajari di kelas, yaitu ada HTML, CSS, JavaScript, dan PHP, yang dimana masing-masing code ini memiliki peran yang penting dalam pembuatan web ini, dan juga masing-masing code ini memiliki peran penting dalam menjalankan web ini, yang dimana jika tidak ada salah satunya maka tidak akan bisa berjalan. Lalu langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, saya menggunakan HTML. Di sini saya hanya mengambil bagian yang menurut saya penting, yang dimana code ini itu sebagai pondasi utama dalam web ini. Jadi jika tidak ada ini maka webnya akan amburadul. Oke, langsung saja. Yang pertama, HTML, yaitu ada form, digunakan untuk menampung data yang diinput pengguna. Jadi form tersebut itu digunakan sebagai tampungan dari inputan yang telah dimasukkan oleh pengguna atau pengunjung. Jadi setelah data diinput, maka akan masuk ke variabel form, yang dimana nanti akan dikirimkan ke bahasa pemrograman yang lain untuk divalidasi dan dicek. Lalu akan muncul pemberitahuan apakah submit tersebut berhasil atau tidak. Lalu ada method post, digunakan untuk mengirim data ke PHP. Jadi method post terdapat dua jenis, yaitu post dan get. Dan kenapa saya tidak menggunakan get? Karena jika saya menggunakan get, maka akan terjadi kebocoran data dan bisa digunakan ke hal yang tidak baik dan akan digunakan untuk aneh-aneh. Karena metode get itu akan muncul, inputan kita akan muncul di bagian URL atau di bagian atas dan bisa dilihat oleh orang lain. Jika metode post itu tidak akan terlihat di URL, maka dan langsung dikirim ke PHP. Yang ketiga ada input, digunakan untuk menerima data teks, yang dimana input ini berguna untuk kita memasukkan data yang akan kita tulis. Jika tidak ada ini, maka kita tidak akan bisa memasukkan data-data kita ke dalam form tersebut. Kemudian ada select, digunakan agar pengguna memilih pilihan yang tersedia. Kenapa saya menggunakan select? Agar pilihan di web tersebut atau di formulir tersebut akan langsung tersedia, dan tidak agar pengguna tidak harus mengetik sendiri fakultas dan prodinya. Dan salah satu alasan memilih select agar jika kita menggunakan database, maka data yang masuk akan terlihat tersusun rapi, karena pilihan tersebut sudah paten dan tidak bisa diubah-ubah lagi tulisannya. Jadi ketika pengguna memilih,
memilih memilih pilihan tersebut akan muncul salah satunya. Lalu ada button digunakan untuk mengirim data. Button saya bertuliskan submit, yang dimana submit tersebut itu digunakan untuk mengirim data ke validation form, yang dimana inputan tersebut eh, akan divalidasi terlebih dahulu sebelum munculnya pemberitahuan. Yang kedua ada CSS. Seperti yang tadi, saya hanya mengambil potongan kode yang penting saja menurut saya. Yang pertama ada background, digunakan untuk menampilkan latar belakang. Mengapa saya menggunakan background? Karena daripada saya tidak menggunakan sama sekali, akan terlihat kaku dan monoton, seperti hanya hitam atau putih atau abu-abu. Lebih baik saya menggunakan background gambar sebagai latar belakangnya agar terlihat menarik dan bisa membuat pengunjung lebih tertarik untuk mengisi data pengunjung. Lalu ada background size, cover. Itu membuat gambar memenuhi layar. Daripada kita mengatur secara manual atau satu persatu, atas, bawah, kiri dan kanannya, atas, bawah, kiri dan kanan, satu persatu, itu membuat code-nya lebih panjang dan lebih ribet. Maka dari itu kita menggunakan size-nya cover, yang dimana jika kita mengatur ukuran atau menggunakan device lain, itu akan tetap penuh covernya, backgroundnya. Lalu ada background position, itu digunakan agar mengatur background tersebut letak posisinya. Saya menggunakan center karena agar pas di tengah. Lalu ada container, digunakan sebagai wadah utama form, yang dimana container ini digunakan sebagai semua variabel atau CSS yang kita gunakan yang berada dalam formulir atau form, yang dimana itu diatur jadi satu atau dijadikan satu di dalam kontainer tersebut. Lalu ada border radius, digunakan untuk sudut kotak menjadi melengkung sehingga tampil lebih menarik. Daripada kita tidak menggunakan border radius, yang dimana akan terlihat kaku dan monoton, lebih baik kita menggunakan border radius agar lebih melengkung dan lebih menarik pengunjung karena melihat formulir atau form yang terlihat tidak kaku. Lalu terdapat JavaScript, yang dimana ada const digunakan untuk membuat variabel. Yang di sini const kita menggunakan const-nya ada nama, const name, const fakultas, dan const prodi. Di sini untuk memanggil ketika nanti diperlukan, seperti contohnya ada if, nama, name, fakultas, prodi. Itu menggunakan variabel yang kita buat di atas. Lalu ada dokumen get element by ID. Itu mengambil elemen berdasarkan ID pada HTML. Jadi semua data yang dimasukkan ke dalam JavaScript atau validation form ini, itu mengambil data dari ID HTML. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan nama yang ada di HTML. Lalu ada .value, itu digunakan untuk mengambil isi dari inputan atau pilihan pengguna. Jadi semua input dan pilihan pengguna itu masuk atau diambil dari .value. Jadi jika tidak ada .value, maka data tidak akan terambil dan akan kosong. Lalu ada trim, itu digunakan untuk mengatur atau mensortir inputan mereka agar tidak ada spasi di depan atau di belakang, yang dimana itu merusak susunan kalimat atau susunan inputan, dan agar tetap lebih rapi. Lalu ada nama variabel, dibuat sama dengan HTML agar mudah dipahami dan tidak membingungkan. Daripada kita menggunakan nama variabel lain, lebih baik kita menggunakan nama variabel yang sama dengan nama yang ada pada HTML agar tidak bingung dan tidak terbolak-balik. Lalu di sini ada if nama, name, fakultas, prodi. Itu jika nama, name, fakultas, prodi kita kosong, maka akan muncul pesan, yaitu semua data harus diisi. Jadi ini termasuk ke dalam validation form. Lalu ada PHP, yang dimana server request method itu digunakan untuk mengecek apakah form telah dikirim menggunakan method post
Lalu ada pos mengambil data yang dikirim dari form eh, sesuai variabel yang kita pakai tadi. Lalu ada trim untuk menghapus spasi yang tidak diperlukan. Lalu ada empty. Empty ini digunakan untuk seperti memfilter apakah nama kita sudah terisi atau belum. Nah, lalu ada variabel pesan digunakan untuk menampilkan hasil validasi kepada pengguna. Yang dimana jika formulir kita tidak masih ada yang kosong, maka akan muncul pesan semua data wajib diisi. Lalu ada eh, jika kita sudah memasukkan semua inputan, maka akan muncul pesan selamat data Anda telah diinput. Oke. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Maaf ini terpotong. Di sini ada tulisan perpustakaan daerah Sukamara. Di mana di sini terdapat di sini judul atau header, di sini ada judul. Selamat datang di perpustakaan. Terus ada perintah untuk memasukkan data dirimu. Yang di sini ada nama lengkap, lalu ada NIM, lalu ada select fakultas dan select program studi. Lalu di sini ada submit untuk mengirimkan data yang telah kita masukkan tadi dan divalidasi apakah data tersebut sudah terisi dengan benar dan sudah terisi semua. Maka jika sudah semua maka akan muncul pesan selamat data Anda telah di input atau telah berhasil diverifikasi. Lalu jika masih ada yang belum terisi, maka akan muncul peringatan atau pesan semua data wajib diisi. Lalu di sini ada footer, yaitu @copyright Ahmad Akmaluddin Al-Fahmi. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang tidak mengenakan, mohon maaf. Sekian dari saya, Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.